Assalamualaikum Dusana Sadonyo, bertemu lagi di channel Uni. Nah, kali ini Uni mau berbagi resep membuat bihun goreng bakwan dari Pariaman. Sedikit berbeda dengan bihun goreng biasa, maka bihun goreng Pariaman ini menggunakan kuah cabai sebagai topping. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita ikutin video berikut. Ini dia Dusana semua bahannya. Di sini Uni menggunakan bihun jagung yang ukuran besar, beratnya kira-kira 320 gram. Untuk bumbunya 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ini ukurannya besar ya yang cutting, kalau kecil bisa 4 atau 5. Kemudian daun bawangnya yang diiris 2 batang, seledrinya 2 batang diiris juga, 1 batang wortel yang sudah dikupas, kemudian lada atau merica bubuk nanti kita pakai setengah sendok makan. Kemudian udang sebanyak 1/4 kilo sudah dikupas dan cuci bersih, garam dan penyedap secukupnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Masukkan 2 liter air ke dalam panci. Kita akan merebus dulu bihun ya Dusana. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah air ini lumayan panas, masukkan bihun kita tadi. Kemudian masak mie ini sampai matang atau sampai lunak. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng agar mie kita ini tidak berdempet. Dan jika mie ini sudah matang atau sudah lunak, langsung saja angkat dan tiriskan. Selanjutnya cincang bawang putih. Uni menambahkan 1 siung lagi ya bawang putihnya di sana. Tadi kan 2, Uni tambah 1 lagi. Ternyata setelah direbus mie ini lumayan banyak ya. Jadi Uni tambahkan 1 siung lagi. Kemudian kita cincang halus. Kemudian iris tipis juga bawang merah. Selanjutnya potong-potong wortel menjadi bentuk korek api. Jika semua bahan dan bumbu sudah siap, langsung saja kita akan menumisnya lagi. Masukkan minyak secukupnya ke kuali. Setelah minyak ini panas, kita tumiskan dulu bawang merah. Tumis bawang merah ini sampai harum. Kemudian tambahkan bawang putih. Kemudian masukkan udang. Kita tumis juga udang ini sampai berubah warna, agak kemerahan. Nah, segini ini udah berwarna kemerahan ya di sana. Baru kita masukkan wortel. Kita tumis juga wortel ini sampai matang. Jangan lupa masukkan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah kita iris-iris. Setelah beberapa saat, tumisan ini akan mengeluarkan air ya di sana karena wortel ini mengandung air, dan air kaldunya ini akan kita ambil beberapa sendok, kita pisahkan atau kita sisihkan. Ini gunanya akan kita campurkan ke dalam kuah cabenya nanti. Nah, kita ambil kira-kira segini. Kemudian lanjut kita menumis wortel ini sampai matang. Tambahkan setengah sendok makan garam, kemudian tambahkan penyedap secukupnya. Garam ini kalau kurang bisa nanti ditambah ya di sana.
Kemudian tambahkan merica bubuk kira-kira setengah sendok makan atau sesuai selera ya Donsana. Bagi Donsana yang tidak suka pedas bisa dikurangkan. Setelah semua teraduk tercampur rata, baru kita masukkan mihun kita tadi. Kemudian kita aduk-aduk semuanya agar udang, wortel, dan bumbu-bumbu ini tercampur rata. Ini bentuknya memang putih begini ya Donsana, karena memang kita tidak menggunakan cabai. Jadi mie-nya itu memang agak beda dari mie yang lain. Kalau biasa mie yang lain berwarna merah atau agak kecoklatan atau hitam ya, karena dikasih kecap. Kalau ini putih. Dan bisa dikoreksi rasa dulu jika ada bahan atau garam yang kurang. Kebetulan ini Uni kurang ya, Uni tambahkan dulu. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan bumbunya pas. Dan jika sudah tercampur rata ya Donsana, artinya mie ini sudah matang ya, sudah ready, sudah boleh kita sajikan. Selanjutnya kita akan membuat kuah cabenya. Ini cabai merah keriting yang sudah Uni haluskan kira-kira 10 buah ya Donsana. Uni tambah air sedikit dan garam sedikit. Kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan ini ke dalam kuali. Kemudian tambahkan air kaldu yang sudah kita pisahkan tadi. Ini untuk memberi rasa gurih ya, atau memberi rasa sedap. Kemudian masukkan 200 ml air. Kita aduk-aduk sebentar sampai semua bahan ini tercampur rata. Tambahkan setengah sendok makan cuka. Nah, cuka ini disesuaikan dengan yang bunda-bunda atau Donsana punya di rumah ya. Kalau agak asam jangan terlalu banyak. Tambahkan juga garam dan penyedap secukupnya. Garam Uni tambahkan secukupnya karena tadi sudah dikasih garam ya Donsana. Nah, kita masak sampai air cabai ini mendidih ya. Dan kalau sudah mendidih, kita biarkan sebentar sampai dia mendidih sempurna. Nah, setelah dia mendidih sempurna, baru kita matikan api. Dan ini sudah matang ya, sudah boleh kita pindahkan ke mangkok. Dan inilah dia Donsana, bihun goreng bakuah Pariaman kita sudah masak, sudah ready, sudah boleh kita nikmati. Sekarang kita akan coba review dulu Donsana bagaimana rasanya mie bakuah dari Pariaman ini. Jujur aja Uni penasaran dengan rasanya karena baru kali ini membuatnya. Kita tambahkan kuahnya ya. Kuahnya ini warnanya waduh menggoda sekali ya. Kini kita coba dulu Donsana. Bismillahirrahmanirrahim. Onde iyo lama Donsana. Rasa mie-nya kok gurih. Wortelnya kok rasanya manis, sudah tuh harum. Dan yang lebih dominan tuh kuahnya yang berasa pedas-pedas asam, terasa segar rasanya. Jadi satunya kok gurih saja, tidak pakai lado atau tidak pakai cabai. Yang satunya pedas dan asam. Jadi rasanya keduanya kok saling melengkapi. Dan ada sensasi udang-udangnya juga yang menambah gurihnya. Jadi terus terang saja Uni suka dengan perpaduan kedua makananku. Bagi Donsana yang mau membuat, silahkan ya. Resep dan bahan sudah Uni sebutkan. Selamat mencoba. Terima kasih Donsana telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan video Uni selanjutnya. Bagi Donsana yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekian saja resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.